Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nova Elisa Lestari dari Prodi PGSD kelas 5D Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya melaksanakan tugas UAS pengembangan kreativitas seni budaya di SD berupa studi lapangan di Jogja. Ini adalah perjalanan kita dari Madura menuju ke Jogja. Dalam perjalanan menuju Jogja, saya bernyanyi dengan anak-anak. Setelah beberapa jam perjalanan, kami berhenti di rest area di sekitar Ngawi. Setelah kita berhenti sebentar, kita akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Jogja. Tepatnya jam 5 kurang, kita berhenti di masjid di daerah Klaten untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah itu, kita melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke rumah makan untuk sarapan dan membersihkan diri. Ini kita sudah mau nyampe tempat makan, kurang 10 menit lagi katanya guys. Setelah sampai di rumah makan, kita langsung membersihkan diri terlebih dahulu. Setelah itu kita baru sarapan. Kita memakai layar kelas masing-masing, warnanya beda. Kelas D dapat warna merah, ini juga merah, bajunya matching. Ini kita mau menuju ke apa kak? Keraton Jogja. Ini masih menunggu teman-teman. Ini kita menuju ke Keraton Jogja, diselingi dengan karaoke bersama pemandu tour kita. Aku sudah sampai di parkiran di Keraton Jogja. Ini kita berjalan kaki menuju ke Keraton Jogja, jaraknya kurang lebih 500 meter. Hal ini dikarenakan tidak ada parkir untuk bis di keratonnya, jadi bis kita parkir di sekitar titik 0 Yogyakarta. Ini adalah suasana di titik 0 Yogyakarta. Ini kita lagi berjalan menuju Keraton Jogja. Jadi perjalanan ke Keraton Jogja, kita melewati Museum Kereta Keraton. Ini destinasi yang akan kita tuju setelah Keraton Jogja. Setelah sampai di Museum Jogja, kita akan dibagi menjadi 5 kelompok besar untuk melihat isi dalam Keraton Jogja. Bangunan itu ada 4 bagian sebetulnya, tetapi yang kita melihatkan hanya bagian 3 dan yang 4, karena sebelumnya yang pertama depan dekat alun-alun namanya Pagelaran dan Tinggi, itu baru kita renovasi, jadi kita belum boleh masuk. Lalu yang kedua tempat pendaftaran tadi, nanti pertama kali kumpul ya. Yang kedua nama halaman Mandungan Utara, sering kita sebut halaman Tebel karena di situ ada
ada pohon yang besar namanya pohon keben. Dan kita sekarang sudah memasuki bagian 3, ini namanya halaman Sri Manganti ya. Di Sri Manganti ini ada 2 bangunan. Yang kanan itu namanya Bangsal Sri Manganti, kita gunakan untuk acara kesenian. Hari ini pertunjukan wayang kulit ya. Nanti hari lain itu ada pertunjukan tarian, ada juga untuk latihan tarian, ada karawitan, ada juga mocopat ya, itu di hari lain. Nah, lalu bangunan depan kita ini namanya Bangsal Tradumas, kita gunakan untuk menyimpan adanya gamelan yang khusus dipakai untuk acara sekaten. Seperti depan kita, nama Ki Guntur Madu, ini asal dari Kerajaan Demak, usia sekitar 500 tahun ya. Lalu yang kedua sebelah kiri, nama Ki Naga Wilaga, itu dari Yogyakarta, usia 200 tahun. Memang selisih usia ya, tetapi masih sama-sama kita bunyikan dalam rangka acara sekaten. Sekaten itu memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Jadi setiap bulan Maulud, kedua kelompok gamelan kita bawa ke masjid, nanti dibunyikan selama 1 minggu, min 1 hari Jumat itu tidak kita bunyikan. Kembali mengangkat sendiri kalau ada hal-hal yang harus dibicarakan dalam menyendiri meditasi ya itu. Kalau Islam itu setiap memperingati hari besar Islam pertama Maulidan, Maulid itu kan memperingati hari lahir Nabi Muhammad. Kata-kata Maulidan itu juga mengingat sebelum kita masuknya ke dua patung. Patung ini hanya untuk menggambarkan mereka abdi dalam pegawai kerajaan. Jadi pegawai kerajaan selama mereka tugas masih memakai pakaian adat, ada belangkon, baju lengan panjang. Tadi saya tidak pakai alas kaki, itu merupakan pakaian sehari-hari selama mereka tugas berbagai kegiatan, bagian kesenian, bagian jaga, bagian nyapu, juga sama. Dan di dalam ruangan untuk mengetik atau menulis ya, itu juga masih dan bacaan. Monggo kita masuk ke dalam, ada gambar mahkota. Mahkota ini simbol kewibawaan kerajaan. Kanan kiri saya simbol kekuasaan pemerintahan. Maksudnya berdasarkan beberapa kekuasaan kita itu saja kanan kiri semua. Juga menggambarkan tangan kita, tangan raja yang susah berdiri. Di tengah tulisan Jawa yang O dan O, bukan hati singkatan dari Hamengkubuwono, nama dan jadi untuk sebutan keseharian Sri Sultan Hamengkubuwono. Kalau nama kepanjangannya bukan nama. Nama panjangnya itu bernama Ingkang Sipun Sri Sultan Hamengkubuwono sing Opati Inalogo Abdurrahman Saidi Pramotokomo Bangsal Kencono berfungsi untuk menyambut tamu agung, tetapi sekarang digunakan untuk menerima sungkeman dan tempat ngabekten para abdi dalam pada hari-hari tertentu. Gedung Jene merupakan gedung atau tempat tinggal Sultan. Bangsal Mandala Sono sebagai bangunan untuk tempat pertunjukan musik-musik barat di Keraton Yogyakarta. Ini kita telah masuk pada Museum Daur Hidup, di mana Museum Daur Hidup ini berisi peragaan busana pengantin keluarga raja lengkap dengan alur prosesi pernikahan adat Jawa.
Sekarang ini kita memasuki pada Museum Teh. Ini merupakan sejarah teh Indonesia dari abad ke-7 sampai tahun 1980. Ini merupakan tempat minum teh para abdi dalam. Dan ini merupakan tempat minum teh sultan dan tamu yang bernuansa budaya Eropa. Ini merupakan pementasan rutin Keraton Jogja, di mana ini merupakan pementasan wayang kulit. Ini kita lanjut ke destinasi kedua, yaitu Museum Kereta Keraton. Ini kita berjalan kaki yang tadi di sana ya guys ya. Ini kita menuju ke Museum Kereta. Kita telah sampai dan kita akan menunggu grup kita untuk masuk secara bergantian. Museum Kereta Keraton Ngayogyakarta atau sekarang dikenal dengan Museum Wahanarata adalah sebuah museum khusus yang berisi koleksi kereta kuda milik Keraton Kesultanan Yogyakarta. Guys, ini merupakan museum keraton yang sebelumnya belum diperluas. Ini gambarnya. Lalu ini setelah diperluas jadinya seperti ini museum keratonnya. Koleksi Museum Kereta Keraton Yogyakarta dikhususkan pada alat transportasi berupa kereta kuda yang pernah digunakan, baik sebagai kendaraan utama Kesultanan Yogyakarta yang digunakan untuk kepentingan keraton maupun kepentingan pribadi Sultan. Terus pelana ini dihiasi dengan lempengan emas 18 karat dan berlian. Ya.
kalau digunakan itu simbol keraton Jawa itu selalu mahkota seperti contoh ini ada naga diberi mahkota ada berharga dan ini untuk mahkotanya yang seberat 4,5 kilogram pas itu yang di atas meja ya. Kalau mau mengambil foto ya tempelkan kaca, kalau nggak mantul nanti ya. Nah terus Museum Wahana Rata ini juga menyajikan sejarah dan aspek pendukung dari koleksi kereta yang dipamerkan, termasuk alat transportasi lain yang sempat digunakan di era-era sebelumnya. Itu bisa membuka, ditarik oleh 4 ekor kuda dan pabriknya ini pabriknya. Ya nanti kalau pengen lihat di Google aja Spiker itu sudah tidak memproduksi kereta tapi Keberadaan Museum Kereta Keraton Yogyakarta dirintis pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VII. Kereta kuda koleksi museum tersebut telah berusia puluhan tahun, bahkan ada pula yang mencapai usia ratusan tahun. Berwarna kuning. Kereta yang berwarna kuning ini namanya Kiai Notopuro. Dibikin tahun 1870. Digunakan untuk pangeran yang memimpin upacara. Dalam setiap ada acara upacara, ada kirap, nanti kereta ini paling depan sendiri. Beberapa dari kereta kuda tersebut masih digunakan dalam upacara-upacara kebesaran keraton, seperti upacara penobatan sultan, pernikahan putra sultan, atau mengantar jenazah sultan ke tempat peristirahatan terakhir. Kita telah melewati museum dengan kereta-kereta yang diciptakan oleh Sultan Hamengkubuwono gitu ada. Ini kita udah selesai, kita kan keluar. Ini kita berjalan kaki lagi untuk kembali ke bis karena ini sudah duhur, jadi kita akan melaksanakan sholat dan makan di rumah makan. Ini kita naik bis lagi untuk menuju ke rumah makan. Sampai di rumah makan, kita sholat terlebih dahulu, baru kita makan siang. Ini aku selesai makan dengan teman-teman. Perjalanan kembali lagi ke titik nol Yogyakarta, yaitu kita ke Malioboro. Kurang lebih kita sampai pada pukul 3 di Malioboro. Jadi kita hanya diberi waktu 1 jam untuk berbelanja. Sama Nisa dan teman-teman. Gak kelihatan teman-teman. Ayo Pak. Kita langsung menyeberang dan mencari becak untuk menuju ke pusat oleh-oleh Bakpia Patok 25. Hai guys, ini kita bertiga. Ini kita sudah belanja. Dapat banyak barang. Dalam perjalanan balik ke titik nol Jogja, ini kita kehujanan. Kita belanja guys, mencari itu lagi atau pusing banget. Sekitar jam 4:30 sore kita berangkat menuju ke rumah makan untuk melaksanakan makan malam dan sholat maghrib. Ini kita makan bersama teman-teman setelah sholat maghrib.
Setelah selesai makan, kita persiapan untuk melanjutkan ke Ramayana Ballet. Setelah sampai, kita menuju ke ruang pertunjukan tari Ramayana. Kita sudah sampai di Ramayana Ballet untuk melihat tari ya Kak ya. Iya, melihat tari. Dalam perjalanan kita disuguhkan pemandangan yang sangat indah, yaitu Candi Prambanan. Sendera Tari Ramayana merupakan sebuah pertunjukan yang menggabungkan tari dan drama tanpa dialog, diangkat dari cerita Ramayana. Pertunjukan Sendera Tari Ramayana akan segera dimulai. Di negeri Mantili, Dewi Sinta, putri Prabu Jenaka, menjadi istri Raden Ramawijaya setelah Rama memenangkan sayembara. Namun, Prabu Rahwana dari Alengka menculik Sinta dengan tipu daya saat Rama, Sinta, dan Laksmana berada di hutan Dandaka. Hanuman, utusan Rama, menyusup ke Alengka untuk mencari Sinta, tetapi ditangkap dan dibakar oleh Rahwana. Hanuman berhasil melarikan diri dan memberitahu Rama. Rama memimpin pasukan menyerbu Alengka, mengalahkan Rahwana dan menyelamatkan Sinta. Meski berhasil kembali, Rama meragukan kesucian Sinta. Sinta membuktikan kesuciannya dengan uji bakar diri dan diselamatkan oleh Dewa Api. Rama akhirnya menerima Sinta kembali dengan penuh haru. Sendera Tari Ramayana sangat bagus karena tiap gerakan tari serta permainan ekspresi yang diperlihatkan setiap tokohnya mampu memikat mata. Lightingnya pun membantu dalam menggambarkan suasana cerita. Kita sudah melihat pertunjukan Ramayana. Sini mau sama orang rek. Gak apa-apa. Gelap sih. Kita akan kembali ke bis kita, tapi kita ingin melihat Candi Prambanan dari jauh. Ini pemandangan Candi Prambanan saat malam hari, bukankah sangat indah sekali? Setelah semua kegiatan selesai, kita akan kembali ke Madura. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.